Saya buka Ibu ya, Ibu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Hari ini kita lakukan uji komprehensif terhadap Ibu Fitri Fatimah. Sebelumnya itu kita juga mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah memberikan kita arah yang benar. Baik, Ibu Fitri, hari ini apakah Ibu Fitri sudah siap untuk menjalankan ujian komprehensif ya? Insya Untuk Allah siap Pak. kita akan melakukan kegiatan uji komprehensif ini selama 50 menit ya. Saya jalankan dulu stopwatch. Selama 50 menit mungkin didahului nanti dengan bertanya tentang bagaimana mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penjawab masalah kan. Nanti kita tanyakan itu, kemudian penentuan penjawab masalah, eksplorasi penentuan solusi, kemudian nanti eh, setelah itu kita akan melihat bagaimana mengeksplor daripada bentuk penentuan rencana aksi dan rencana evaluasinya ya. Ya. Sampai itu juga kita akan bertanya juga bagaimana materi pendukung high order thinking skill-nya, juga literasinya bagaimana, numerasinya bagaimana. Kemudian nanti kita lihat juga bagaimana pengintegrasi artefak dalam pembelajaran. Itu aja yang kita akan tanya. Di samping itu kita akan mau lihat juga RPP Ibu dengan perangkat lainnya atau perangkat pembelajarannya ya. Kita disiapkan saja Ibu salah satunya, tidak Iya, semuanya. Kita yang dianggap perlu, yang dianggap paling bagus lah. Eh, Bagaimana Ibu Erna Mawati mau duluan dulu atau gimana? terserah kita Pak Andi. Kan dulu, harus saya kerja. Oh iya iya, Iya, makasih banyak Pak Andi. baik. Iya, Pak Dokter Andi Irfan atas eh, ininya kesempatannya. Tapi Ibu Fitri Fatimah, Ya, Ibu. iya sehat Bu, Alhamdulillah, Ibu. sehat. Iya, siap ya mengikuti ujian komprehensif hari ini. Fitri Fatimah. Ibu Fitri, guru di mana? Saya saat ini guru SMA? SMP, Pak, Bu. SMP mata SMP, pelajaran IPA. Iya, IPA ya. iya. Oh, mata SMP ya, si Ibu Fitri. Eh, Kira-kira Ibu jurusan apa? IPA ya. Ini Ya, ambil teknik teknik pertanian ya? pertanian, ya. Ya. Nah, S1-nya SMP IPA. mana, Bu? SMP Negeri SMP. 9 Pontianak, Bu. Oh, SMP 9 Pontianak. Jadi Ibu Ibu ini Ibu Fitri eh kira-kira bisa Ibu jelaskan sedikit di sekolahnya itu di SMP mana? Negeri 9, SMP 9. SMP 9. Kira-kira Ibu apa bisa eh, di sekolahnya itu bagaimana Bu? Murid-muridnya terutama selama ini yang Ibu jalani. Bagaimana keadaan apa siswanya selama Ibu ngajar di sana di SMP 9. Apa Terima sih kasih. masalah yang ada di sekolahnya Ibu? Bisa Ya, Ibu jelaskan? terima kasih, Bu. Jadi kebetulan SMP 9 ini dari sisi letaknya itu kami itu berada mungkin ada di pinggir kota, ada di pinggiran kota, Ibu. Jadi Iya. dari segi sisi mungkin pekerjaan orang tua, ekonomi itu mayoritas memang mereka itu adalah untuk yang bapaknya itu kebanyakan guru, ibunya itu ART. Nah, sehingga Hmm. juga berpengaruh kepada anak-anak di sekolah, Ibu. Jadi untuk permasalahan yang biasa kami temui saat saya pribadi misalnya mengajar di kelas, yang pertama itu Iya. anak itu kurangnya semangat untuk belajar. Kemudian karena kurang semangat belajar itu akhirnya berpengaruh juga kepada hasil belajar. Iya.
pemahaman konsep, kurang konsentrasi. Hmm, Nah, ya. dan Hmm, untuk menjalin hubungan dengan orang tua juga itu Ibu, kami memang ada ya. orang tua yang memang welcome dengan kami saat kami mengabarkan tentang kondisi anak di sekolah, mengundang mereka. Tapi dari sisi yang lain ada juga yang agak susah untuk hadir ke sekolah, sehingga biasanya kami bersama Ya. guru kita mengadakan home visit ke rumah siswa yang memang orang tuanya itu tidak bisa ke sekolah. Nah, dengan berbagai macam alasan itu tentunya itu. Iya. Jadi ada beberapa masalah ya. 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 Ya, Ibu. Eh, yang pertama tadi apa siswanya kurang semangat ya. Iya. Ya, semangat. Eh, terus bagaimana hubungan apa komunikasi ibu dengan orang tuanya lancar? Ada Eh, berapa se- murid Bu di dalam di Kami sekolahnya itu di jumlah di kelas ya, oh kalau di kelas itu 32 orang, tiga tiga puluh puluh dua orang dua. siswa. Ya, jadi Iya. untuk beberapa apa orang tua yang memang dihubungi itu yang saya sampaikan tadi ada yang memang saat saya mengabarkan ibu, anak ibu ini tugasnya sudah berapa hari dah ini, anak yang begini. Hmm, Oh ya Bu, nanti iya. begini ada. Tapi ada juga yang hanya pasif. Oh iya Bu, apa? Nah, tapi tidak ada tindak lanjut lagi dari orang tua sehingga tidak ada perubahan yang jelas ke anak. Nah, itu yang kami tindak lanjuti untuk datang ke rumah mereka, Ibu. Hmm, ada ada apa sebagian besar ya rata-rata muridnya Iya, kurang lebih dari kurang semangat atau berapa iya, persen? iya, mungkin 60% karena memang kondisi ekonomi juga berpengaruh ke anak-anak ini di sekolah itu. Hmm, Karena mungkin setiap pagi itu Pak, jam karena 5 orang subuh tuanya orang iya tuanya udah pergi kerja semua. Jadi anak-anak iya itu sendiri langsung sekolah itu oh semuanya seperti itu, Ibu. iri ya iya Iya, iya orang tuanya kurang mengurusi Bu ya. Jadi ada karena beberapa orang tuanya justru apa eh, kerja di mana di luar ya, mungkin sebagai mereka apa? itu ART, kemudian Iya, ada yang buruh, jadi perginya itu jam 5 subuh iya, udah tinggalkan rumah seperti itu, Ibu. Jadi anak pergi iya. sekolah atau tidak tuh kadang ditelepon, Yes. sudah pergi, Bu, jadi nggak tahu anak saya ini sekolah atau enggak. Ini seperti itu jawaban mereka, Ibu. Justru yang orang tuanya guru harusnya ngerti ya. Oh, Ibunya Ibu, juga buruh. wah, Apa kuli bangunan? oh Kuli buruh, bangun. buruh ya, Buruh, kuri. ya. Saya kira guru tadi. Oh buruh. Oh, Ya, ya ada itu ya dekat di mana nih Bu? Kota mana? saya kota Pontianak, Daerah jadi mana? Ibu daerah di mana? saya sebenarnya di SMP 9? SMP 9 itu di Pontianak Kota, daerah Jalanan Oh, Kartosuba. Pontianak ya. Ya, cuman Ya, ya dekat ada di sini kan ada pelabuhan apa gitu Ibu. Jadi Tuhan ya. Iya. Ya, jadi orang tuanya ya mungkin lebih lebih duluan keluar dibanding ya anaknya ya. ya Eh, Ibu. Pulang juga mungkin sudah larut, anaknya dia sudah tidak bisa ini ya apa mengontrol anaknya gimana apa belajarnya di sekolah ya, tugas-tugasnya sudah dikerjakan ya. Jadi Ibu kira-kira gimana solusinya Bu Fitri untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira apa yang Ibu ambil apa mengidentifikasi masalah dari ini ya, dari masalah yang ada di sekolahnya Ibu. Ya. Kira-kira apa yang Ibu eh, bisa apa buat di situ ya? Kira-kira Jadi dari sekian ada masalah itu Ibu, saya mungkin sebagai gurunya juga harus punya inisiatif gitu Bu ya. Jadi ya, mungkin dengan cara pertama sih kalau dari segi pendekatan ya memang kita mendekati anak-anak yang kurang itu Ibu kan. Nah terus dari segi saya ya, buat proses pembelajaran di kelas, sebisa ya, mungkin saya memberikan kegiatan belajar yang mungkin menyenangkan untuk anak-anak, yang memudahkan mereka ya, untuk bisa memahami konsep apa materi pelajaran itu sendiri karena untuk pribadi untuk pelajaran IPA mendengar IPA saja itu kadang anak-anak sulit. Nah, seperti itu Bang, anggapan awal-awal sudah sulit untuk IPA. Jadi sebisa mungkin saya itu seringnya di kelas itu saya kerja kelompok, kemudian melakukan misalnya kalau ada materi yang praktek, kalau tidak ada alatnya ya kami membuat alat sendiri dulu. Misalnya sebelum pembelajaran dimulai, pertemuan sebelumnya saya minta anak buat dulu ya yang seperti ini. Nanti minggu depan kita pakai sama-sama seperti itu. Nah, kemudian tapi itu pun juga masih ada anak yang
tidak bisa bergabung dengan cara belajar seperti itu gitu Ibu. Nah, itu yang mungkin masih kami terus saya lah pribadi berusaha bagaimana bisa merangkum semua anak itu merangkul bisa untuk kalau dari segi kita belajar itu berhasil atau enggak itu kan dilihat dari hasil belajarnya itu juga kan Ibu. Nah, jadi Iya, kalau iya, melihat dari hasil ulangan harian atau ulangan itu kadang masih 60% anak tuntas itu saya sudah senang sekali gitu Ibu karena iya. segala usaha banyak pun ternyata kadang 50% tuntas itu susah sekali untuk menyampaikan ketuntasan anak-anak itu gitu Ibu. Ya, oke. Ya, kenapa bisa, Bu? Ada beberapa yang setelah Ibu melakukan pendekatan, apa muridnya kurang apa ya, kurang bisa menyelesaikan Ya. tugasnya. Kendala-kendala apa kira-kira? Apakah dia orang tuanya mungkin ya, bagaimana? Atau dia tak punya HP misalnya, apalagi dalam kondisi sewaktu pandemi ya kemarin-kemarin. Ya. Kira-kira eh, itu ya yang yang menjadi kendala. Mungkin kendala kami kalau di sekolah sih sekarang ini Ibu HP itu kami perbolehkan jika kami yang memang mengizinkan anak itu membawa. Jadi sudah dijadwal kapan boleh bawa Oke. HP karena seringnya itu disalahgunakan seperti itu Ibu. Jadi memang Oh kami iya. jadwal dulu. Kemudian kalau dari segi pengerjaan tugas yang pengerjaan tugas itu ada anak yang memang aktif. Nah, anak yang aktif itulah yang memang bisa menuntaskan materi itu, sedangkan anak yang hanya ikut-ikutan saja dalam kelompoknya itu yang misalnya Mm-mm. hanya melihat jawaban Iya, kawan, nah walaupun sudah kita itu, iya. nah itu yang kadang Nyontek masih ya, ya. ya masih yang di bawah KKM itu, Ibu. Iya. Sedangkan kalau kita Oh juga gitu. mau ulangan, itu kan kita selalu memberikan kisi-kisi soal dulu, Ibu kan. Nah, kita usaha Mm-mm. sebagaimana mungkin anak itu bisa tahu ini loh materi yang mau dipakai untuk Iya, ulangan semester. Nah, ternyata di situ iya. juga kami dengan seluruh guru yang ada itu masalahnya juga sama seperti itu, Ibu. Hasil Hmm. belajarnya masih belum 60% itu KKM itu sudah alhamdulillah untuk di sini. Iya. Jadi Ibu buat RPP ya sebelum ngajar. Apa Iya. bagaimana perubahan yang Ibu alami setelah mengikuti PPG atau sebelumnya gimana? Kan Ibu buat RPP setelah Ibu ikut PPG apakah ada perubahan atau Ya. bagaimana, Bu? Alhamdulillah kan memang sebelumnya kita buat FPP juga untuk mengajar ya Ibu ya. Iya, Cuman mungkin karena dari segi di PPG ini kan kita bertemu dengan Bapak dosen, guru pamong, kemudian kawan-kawan dari berbagai macam pengalaman. Akhirnya dari yang mereka sampaikan mereka itu menjadi modal saya juga, modal baru saya untuk iya, mengajar dan mungkin saya merasa juga karena saya mengajarnya di kelas 8 dan kelas 7. Nah, yang di kelas 8 ini anak itu sudah lebih apa ya? Aktif, lebih mau mendekat ke saya misalnya seperti itu Ibu ya. Cuman di kelas iya, 7 ini memang masih agak kewalahan karena mereka ini baru mau masuk ke dunia SMP gitu Ibu ya. Mungkin iya, mereka sedang taraf penyesuaian. Jadi yang iya, kita biasanya kerja kelompok itu cukup misalnya 60 menit. Nah, ini nih 60 menit itu juga belum selesai karena mereka itu masih yang belum bisa mungkin belum lagi penyesuaian lah mungkin prosesnya dan mungkin juga saya juga kurang bagaimana terhadap iya, karena ini iya. baru pertama sekali saya ngajar di kelas 7 gitu Ibu untuk setelah sekian lama saya Oh, ngajar itu. oh, Ibu di kelas 8 ya selama ini Ya, saya kelas ngajarnya. 8 dan kelas 9. Hmm. Kelas 8 dan kelas 9. Tapi untuk literaturnya apa atau buku-bukunya Bu apa Eh, al- lumayan ya ya, sudah lumayan ini bisa bisa apa bisa digunakan oleh murid-muridnya akses internet atau wifi-nya gimana di sekolah. Alhamdulillah sekolah kami ini Bu setelah berapa tahun ini untuk WiFi kami sudah pasang di kelas-kelas. Setiap kelas itu sudah punya WiFi. Jadi kalau kita perlu buka Google apa mereka sudah bisa dari kelas. Kemudian kalau untuk buku-buku paket kami dari sekolah pihak sekolah juga sudah menyiapkan buku paket yang sesuai dengan buku dari Kemdikbud. Nah, sudah kami siapkan ke anak-anak. Kemudian kalau untuk LKPD, nah LKPD atau LKS itu
saya salah satu guru yang tidak membeli LKPD yang dari disediakan itu karena saya lebih suka membuat sendiri itu Bu. Karena kalau saya lihat di LKPD yang beli-beli itu kan materinya kadang terlalu luas, terus kadang diulang-ulang setiap tahun hanya sama tapi tidak sesuai. Nah, jadi saya kalau LKS itu saya usahakan membuat sendiri dan menggunakan bahasa mungkin yang lebih dimengerti Lebih anak-anak seperti mudah itu ya. ya Ya. Bu. Dan Jadi alhamdulillah tahun ini juga kami sekolah penggerak baru tahun ini sekolah penggerak jadi dapat juga iya. bantuan yang lainnya selain itu. Oh, Ibu masuk sekolah penggerak ya. Jadi Ibu kemarin ini Ibu buat RPP-nya mengenai apa ya? Kemarin itu, nah sebelumnya saya sudah buat RPP yang untuk SMP Ibu ya. Cuman Ya, kemarin kan karena kita dipersiapkan untuk masuk ke sekolah yang kita tuju PPL. iya, Nah, iya. jadi saya membuat RPP yang memang materinya disesuaikan dengan tempat saya akan PPL itu, Ibu. Jadi materi saya itu Rencana gimana? Iya. SMK Rasojaya, Ibu. SMK Negeri 1 Rasojaya. Saya masuk kelas ATPH, jadi materinya itu dalam proses tentang pembuatan bedengan yang saya buat untuk RPP saya. Bedengan ya, bedengan ya. Alat ya, apa? Pertama Apa praktek. Saat praktek itu kan praktek mereka ya? juga menggunakan alat-alat itu juga, Ibu. Iya, alat-alat bedengan ya. Nah, iya alat. Apa itu, Bu? Eh, Pengairan apa? eh, Untuk Bedengannya mengairi, itu iya. penanaman apa? Menanam timun, menanam timun. Hmm, Jadi mereka membuat iya, iya. peta bedengan, kemudian biasanya kan bedengan itu di antara dua bedengan ada juga untuk saluran drainasenya itu kan Ibu. Nah, Iya, kan sambil setahu saya pengairannya. biasanya saluran ya, pengairan Iya, ya, saluran bedanya. pengairan ya. Oh, jadi ini untuk menanam apa, Ibu? Timun Ibu. Timun ya, Timun. Ya, timun apa namanya di sana, Bu? eh, Pontianak ya, timun. timun iya. Enggak ada khas jenis Tak ada timunnya. khasnya, Timun timun yang saja hijau saya. tua atau yang apa agak warnanya hijau muda ya. Hijau tua Ibu. Tua ya, ya Ya. itu kan mungkin jenisnya. Kalau kita di Makassar itu timunnya kan khasnya itu yang agak hijau muda. Oh Kalau ya Ibu. iya masih masih ini dulu kan kita apa biasa apa ini menggunakan timun itu ya dimakan. Tapi kalau timun-timun yang agak hijau tua itu mungkin agak jarang. Biasanya mungkin di apa dari luar ya dari Jawa misalnya. Jadi itu ya, eh, eh, sehingga ibu apa? Ibu melihat masalah-masalah yang ada di sekolah, ibu tuangkan di. Tapi karena ibu guru SMP ya dan Ya, prakteknya di SMK, ya. kira-kira ada kendala ya, Bu? eh saya kan sebelum apa melakukan apa sekolah sudah menuju sekolah, kemudian saya bertanya ke salah satu guru yang ke kelasnya ingin saya pinjam seperti itu Bu. Jadi saya tunjukkan ini loh saya punya identifikasi masalah seperti ini. Saya tunjukkan dulu. Apakah sama nih dengan di tempat Bapak mengajar? Saya bilang seperti itu. Iya, Oh jadi rata-rata ibu sih Bu pinjam. masalahnya sama dimanapun dibilang Iya, dilihatkan apapun itu sama. Nah, cuman mungkin nanti saya pasti akan mengalami penyesuaian di karakter siswa itu sendiri, Ibu. Karena iya, kan iya. antara anak SMP dengan anak SMP SMK itu dari pasti SMK. berbeda Iya, sekali. berbeda ya. Lebih Ya, dewasa SMK, ya, kalau SMP mungkin masih masih ini ya, masih muda ya. ya, SMK masih. dia sudah ini, iya, sudah apa bisa mandiri. Iya. Saya kira itu Tabe Pak Andi, Pak Dokter Andi Irfan. Iya. Makasih Bu Fitri. Terima kasih juga Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Erna, Ibu Fitri Fatimah. Kita explore dulu. Tadi kan sudah disampaikan dengan identifikasi masalah. Tapi kita mau tahu selain yang Ibu hadapi. Ini kan masalahnya yang Ibu identifikasi masalah kemarin kan di sekolah Ibu. Nah, Ya, yang mau dihadapi kan bukan SMK. ya. Sudah ada nih SMK-nya yang kita pilih, Bu. SMK Negeri 1 Rasojaya, Pak. Ya, apa itu pertanian juga di sana. Pertanian 60 menit lah dari rumah saya Terus jaraknya. lumayan juga ya, 60 Ya, menit berarti 1 jam. ya Ada melewati 45 bandara. kilo ya, 45 kilo ya. Ada, Pak, ya. Oke.
Dia khusus apa di sana? Sana itu ATPH, Pak, ATPH, lalu ada yang apa komputer tuh TIK, media seperti itu. Oke. Nah, Tapi hanya kan dua yang itu. Ibu hadapi kan di ATPH-nya kan? Ya, Pak. Tapi hubungkan dengan kurikulumnya itu dengan mata pelajaran yang Ya, kira-kira serumpun lah yang kita mau ajarkan untuk tekper. ya, Tadi Pak. ada, sudah pilihan ada. Kemarin kan kalau yang khusus tentang alat-alat pertanian itu mereka Hmm. kan sekarang karena ini untuk Alsintan itu ada di kelas 10 gitu Pak. Hmm. Kan itu Ya, sebagai mata pelajaran bukan lagi ya, untuk penjurusan. ya. Tapi saya konsultasi lagi di kelas 11 itu bisa Ibu dibilang karena semua apa apa saya kan ngambil jurusan agribisnis tanaman sayuran Pak. Jadi Hmm. setiap materi itu selalu praktek dan menggunakan alat-alat pertanian juga, dia bilang seperti Ya. itu. Jadi nanti ibu bisa juga di sana sambil praktek itulah menekankan penggunaan alat itu, pengenalan anak-anak alat ke siswa itu. Berarti materi pelajarannya nanti tentang alat-alat mesin-mesin pertanian ya nantinya. Enggak Pak, saya Nah, di agribisnis KD3. Enggak, sayuran, jadi maksudnya nanti KD tekper ya? Enggak. di ATPH itu tidak ada khusus pernya Pak. Jadi Tidak, bukan itu maksud saya. Mata pelajaran yang kita Intan. masukkan itu adalah yang berhubungan dengan mesin-mesin pertanian. Nanti yang mau diajarkan atau gimana? Saya pembuatan bedengan Pak, dengan pembuatan Oh, masuk di dia di ini. Tidak ada masalah kan ya enggak ada beberapa karena kami ada yang kewirausahaan boleh, kemudian pemetaan juga boleh, ya kan? Artinya ya itu bagian-bagian dari dari bagian-bagian dari jurusan tekper gitu. Tidak ada ya masalah. ya Pebedengan ya. Oke. ya bedengan kemudian membuat apa pemupukan dasar itu juga pakai traktor hand traktor gitu Pak kan Oke. dan juga nanti pembuatan mulsa karena saya ada 3 materi nanti yang kira-kira mau saya gunakan di PPL karena saya bertanya dulu dengan gurunya gitu kan Pak materinya apa saja selama sebulan nanti saya mau Oke. PPL di sana. Ibu, identifikasi masalahnya apa, Bu? Di Apa boleh identifikasi buat masalah SMP yang kita bahas, tapi saya mau harus saja explore saja yang Ibu buat kemarin tentang identifikasi masalah itu apa antara lain yang Ibu hadapi di kelasnya. ya saya mengambil 2 permasalahan Pak. Belum, belum, Pertama kita enggak masuk ke situ dulu. Itu identifikasi kan dulu. nanti penentuan, identifikasinya saya dulu. Ada Ya. beberapa macam kan. Nah, Di identifikasi masalah itu ada masalah yang di bidang pedagogik, kemudian membangun hubungan apa relasi dengan orang tua, lalu pemanfaatan model-model pembelajaran, lalu hmm, materi yang berkait dengan miskonsepsi dan pembelajaran yang berbasis HOTS, ya. kemudian penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, Pak. Hmm. Ya, macam-macam juga ya masalahnya. Ya. Mungkin juga karena ya pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu masih loads ya, bisa jadi juga kita ya masih low order thinking skillnya. Eh, Guru Kan juga ya betul juga ya, kurangnya materi, penguasaan materi juga itu kan juga berpengaruh. Oke, baik. Nah, dihubungkan dengan itu, pastinya kan setelah kita identifikasi, kemudian explore, kemudian kita akan menentukan model-model pembelajaran apa saja yang biasa kita dengar untuk menyelesaikan solusi daripada ini, dari beberapa identifikasi masalah. model-model Yang pembelajaran kita- mungkin yang pasti yang inovatif ya Pak ya. Mm, Cuman yang biasa kami biasanya lakukan kalau di SMP yang saya biasa terapkan lah itu Pak. Kadang inquiry atau discovery learning, kemudian mungkin kalau untuk meningkatkan di bidang konsep di masalah materi atau konsep saya menggunakan STAD atau NHT karena untuk hati anak-anak lah. SMP mungkin itu dan kalaupun di kelas 9 saya kadang karena ada penggunaan bioteknologi apa materi bioteknologi jadi memproduksi sesuatu saya menggunakan itu PJBL seperti itu Pak. Hmm. Dan Ya, untuk yang sekarang ini yang mau saya terapkan di tempat saya PPL ini kemarin karena sudah itu saya menggunakan STAD Pak. STAD dan untuk materi yang keduanya saya baru yang PJBL seperti itu. ya model-model pembelajaran. Lu tahu nggak bagaimana ciri-ciri dari pembelajaran inovatif? Yang Apa saya yang
mungkin yang sepemahaman saya pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran yang ke arah student apa Ciri-cirinya gimana itu ciri-cirinya pembelajaran? ciri-cirinya mungkin yang apa membuat siswa aktif, kemudian memanfaatkan berbagai media, misalnya mungkin di bidang teknologi, kemudian lebih membuat lebih banyak anak praktek, kemudian melibatkan keaktifan, jadi bukan guru yang sebagai center, tapi ada siswa itu sendiri. Mungkin yang inovatif seperti itu, Pak. Kemudian ada pembaruan-pembaruan yang dibawakan oleh guru sehingga eh, memberikan apa pemahaman atau membuat siswa menjadi senang untuk belajar seperti itu, Pak. Artinya bila kita melakukan pembelajaran inovatif, maka apa yang terjadi itu bisa dilihat atau dicermati. Dan kita bisa lihat ya, kalau itu yang kita lakukan, memberikan materi-materi, kemudian mengajarkan tentang pembelajaran inovatif, kita bisa lihat bahwa akan terjadi suatu perubahan terhadap peserta didik itu, keadaan perbaikan yang positif, itu pasti kalau kita lakukan. Nah, dengan melakukan itu perilaku peserta didik yang ke arah perbaikan yang positif, maka tentu saja di dalamnya akan ada proses pembelajaran yang akan melahirkan siswa itu aktif jadinya. Siswa aktif, kemudian dia akan kreatif, ya, jadinya dia akan kreatif, kemudian dia peduli, partisipatif terhadap lingkungan pembelajaran ya, terhadap lingkungan pembelajaran. Nah, kalau terjadinya kejadian-kejadian tersebut di lingkungan belajar terjadi yang menyenangkan, maka terjadi kondusif dan memberi peluang peserta didik untuk berpartisipasi lebih baik lagi. Itu aja yang bisa lihat dari inovatif ya. Oke, sebelum kita buka RPP-nya, masih banyak waktu. 50 menit kita masih bisa explore Ibu Erna ya. Macam-macam ditanya-tanya dulu. Bagaimana dengan high order thinking, Bu? Ibu tahu tentang itu? Apa Eh, cerita? ya, HOTS itu Atau high konsep berpikir order, ya tingkat tinggi? keterampilan berpikir tingkat tinggi Jadi yang keterampilan diharapkan berpikir tingkat tinggi. pada siswa, di mana situ di dalam keterampilan tingkat tinggi siswa itu diharapkan siswa itu bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian bisa membangun yang namanya kolaborasi, komunikasi dengan sesama kawannya. Jadi di dalam HOTS itu anak-anak itu kalau mungkin dari eh, mengikuti dari taksonomi Bloom itu sudah mulai dari kegiatan menganalisis, kemudian membuat sampai mencipta. Mungkin seperti itu Pak yang untuk HOTS. Jadi mereka bisa lebih berpikirnya lebih itu tadi kreatif, kritis seperti itu. Ya, terjadi pada kondisi apa saja kondisi yang terjadi dengan proses itu. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi yang biasa kita kenal dengan high order thinking skill itu dipicu oleh kondisi bagaimana gitu. Eh, HOTS Kondisi itu ya. ya, Kondisi yang high order thinking skill itu mungkin bisa terjadi atau bisa menjadi bagian dari siswa itu kalau memang di dalam proses pembelajarannya itu kami atau saya sebagai guru bisa pertama menggunakan model-model pembelajaran memang untuk memicu mereka untuk memiliki keterampilan seperti itu, Pak. Jadi mengajak mereka bagaimana berpikir kreatif, kritis, nah kemudian berkolaborasi, komunikasi. Lalu yang kedua, mungkin dengan membiasakan mereka membaca, membaca suatu soal-soal itu dengan berupa bacaan saja yang mungkin lebih panjang, jadi bukan hanya sekedar mungkin hafalan soalnya. Nah, menganalisis lah intinya soal membiasakan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu bisa mungkin mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi anak-anak itu seperti itu, Pak. Dari model dan uh, kondisi ya. Kondisi ini kalau kondisi daripada ini agak-agak lain memang ini kita harus
berpikirnya lain, tidak bisa sama dengan secara manual. High order thinking skill itu adalah sebuah situasi belajar tertentu dia. Ya. Dia merupakan situasi belajar tertentu yang memerlukan betul-betul kita memerlukan strategi untuk mengajarkan itu ya, yang spesifik dan tidak dapat lagi digunakan sebagai di situasi pembelajaran lain. Itu yang pertama. Jadi dia spesifik, kemudian memerlukan strategi pembelajaran ya kan, yang spesifik juga. Kemudian kecerdasan ya yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Jadi kecerdasan yang tidak lagi pandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan bagaimana kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang terdiri dari lingkungan belajar ya, ini semua berpengaruh, kemudian strateginya dan kesadaran dalam belajar, kondisinya ya, kondisi kecerdasan yang kita dipandang perlu untuk dilakukan. Kemudian pemahaman tentang pandangan tersebut itu telah bergeser dari tidak berdimensi, dia linear ya, dia tegak lurus yang selama ini kita hierarki atau dia spiral, itu menuju pemahaman yang sudah kompleks gitu, dia multidimensi gitu dan interaktif terutamanya. Dan memang betul jadi keterampilan bertingkat tinggi itu dia sangat spesifik seperti pada penalarannya, kemampuan analisis ya, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis. Oke, berikutnya lagi selanjutnya langkah-langkah dalam penyusunan soal-soal high order thinking skill. Kita mau menyusun dalam untuk menyusun soal-soal. Ya. Apa dulu tahapan-tahapan apa yang kita lakukan dalam penyusunan itu? Ya, mungkin yang pertama karena kami biasa di sekolah jadi pengalaman saya di sekolah gitu ya Pak, karena memang diwajibkan sama untuk teman-teman menggunakan soal itu. Jadi yang pertama kita lihat dulu apa KD, kemudian IPK-nya, lalu atau tujuan Jadi kita pembelajaran. harus dulu menganalisis kan KD-nya Ya, ya, ya dasarnya KD. yang dapat dibuat KD. dalam soal-soal. Nah, Yang kedua apa Bu kira-kira? kemudian kita melihat lagi tujuan pembelajaran yang saat kita sampaikan ke anak-anak itu apa saja. Jadi kita analisis. Nah, dari tujuan pembelajaran itu baru kita membuatkan soal, tapi tetap dengan memperlihatkan. Apa tidak menyusun dulu kisi-kisi soal? Iya, maksud saya setelah dianalisis Menyusun itu dulu ya, kita menyusun. melihat taksonomi belumnya itu, Pak. Jadi ya menganalisis ini. Nah, kita cari taksonomi, kita buat kisi-kisinya dulu. Nah, barulah menjadi sebuah soal untuk anak-anak itu. Kemudian yang kedua itu kan tadi pertama tadi lihat KD-nya kan, Ya, dan Kak. KD. Nah, Kemudian menyusun kisi-kisi soal, ya kan. Kemudian kita memilih stimulusnya gitu, yang menarik, yang ya, kita ambil itu yang menarik dan kontekstual. ya. Jadi setelah susun kisi-kisi ya kita lihat lagi, oh ini yang menarik. Setelah itu kita menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Mulai kita membuat ada kisi-kisi kan. Ya. Kemudian setelah menulis butir pertanyaan, terakhir tentu saja kita membuat pedoman koran atau rubriknya itu Pak. atau kunci jawaban. Ada 5 hal itu. Nah, pertanyaan anu saja nih, sama jauh-jauh konkret. Kita tanya-tanya kita kemampuan. Ya, ada apa, Pak? Juga tidak paham. Oh, kasih tahu nih teman yang lain. Pak Irfan itu tanya gimana tentang head order thinking skill. Iya. Oke, baik. Kita kembali ke ini.
Ibu tahu tentang TPEK? Apa itu sebenarnya? Menurut Anda apa yang dimaksud dengan TPEK? TPEK itu kan suatu pembelajaran yang mungkin menggabungkan misalnya unsur teknologi gitu Pak ya, terus Nah, pedagogik dan konten apa isi dari materi itu sendiri. Mungkin seperti itu kalau yang saya pahami dari TPEK itu Pak. Jadi ada teknologinya, kemudian pedagogiknya, kemudian konten knowledge yang mungkin seperti itu digabungkan, diramu dalam satu untuk kegiatan proses pembelajaran, walaupun kita misalnya menggunakan model pembelajaran apa, tapi kita bisa menyelipkan yang TPEK-nya itu dalam satu model pembelajaran itu. Seperti itu. TPEK kan kepanjangan dari atau singkatan dari Technological Pedagogical Content and Knowledge ya. Knowledge, Jadi, teknologi, kemudian pedagogi, konten, dan ya, pengetahuan kan knowledge ya. Teknologinya, kemudian cara mengajarnya kan pedagogi, oke. konten isinya apa itu dan pengetahuannya ya kan. Eh, jadi merupakan pengetahuan tentang integrasi antara teknologi, pedagogi, ya kan, Ya, dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Jadi diharapkan dalam integrasi tersebut itu diharapkan mampu membawa perubahan di dunia pendidikan. Unsur apa saja yang ada dalam TPEK? eh, unsur-unsurnya itu mungkin yang pertama di bidang teknologinya itu sendiri gitu Pak, medianya, media pembelajaran mungkin yang berbasis teknologi, kemudian eh, di bidang pedagoginya itu di bidang model-model pembelajarannya untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran dan isi atau apa knowledge-nya itu dari materi yang akan disampaikan seperti yang TPEK itu Pak. Eh, Jadi unsurnya ya. Kan komponennya ada tiga kan, teknologi, pedagogi, Pedagogik dan dan knowledge. pengetahuan. Tiga ya. Ya, Jadi konten pengetahuan, isi dari pengetahuan itu. Jadi kemampuan pengetahuan pedagogiknya, kemampuan kontennya, dan kemampuan gabungan dari itu, ya kan? Semua yang jadi bagian. Bagaimana hubungannya antara TPEK dengan RPP? mungkin di dalam Pelajaran? ya di dalam penerapannya itu ya pasti kan di dalam proses pembelajaran kita atau saya sebisa mungkin membawa anak itu belajar kalaupun diterapkan dalam ada teknologi yang digunakan ya pasti membuat sesuatu materi pembelajaran itu yang menggunakan mungkin yang tidak manual lagi jadi mungkin bisa menggunakan PowerPoint atau misalnya ada video atau mungkin soal-soal itu kami berikan sekarang ini karena sudah terbiasa anak-anak itu dalam bentuk Google Form atau quizzes. Nah, jadi mungkin di soal itu kami Kita di coba RPP-nya, Bu. Kita masih ada waktu 10 menit. oh ya Silakan RPP-nya dibuka. RPP sebentar Pak. Silakan Ibu Erna ya. Saya kerja-kerja dulu. Ditanya RPP-nya, Bu. RPP satu Silakan. Saya share I- screen. Iya, bisa kita share Ya, RPP sudah. Ibu Fitri. Nih Bu, Kasih Pan. sudah terlihat Ibu? Belum Bu, belum. Belum ya Bu ya? Oh, Iya, iya, eh, iya, sudah, sudah ya. sudah Bu. Ya. Ini Iya, eh, sudah kelihatan Bu. ya, oke. Jadi Ya, ini adalah RPP yang nanti untuk salah satu saya terapkan di kegiatan PPL itu Ibu. Kemudian materi pokoknya pembuatan bedengan karena sekarang ini mereka lagi ngolah lahan dulu seperti itu. Kemudian waktunya di oke. sana itu langsung 5 kali 40 menit per pertemuan. Nah, jadi di dalam Oke. KD-nya itu menganalisis pembuatan bedengan tanaman sayuran. Kemudian yang kedua melaksanakan 4.3-nya melaksanakan pembuatan bedengan tanaman sayuran sesuai dengan prosedur. Jadi dari indikator KD saya uraikan jadi IPK-nya. Yang pertama dari 3.3 itu Ya, menentukan lokasi bedengan pada tanaman sayuran.
Yang tiga, empat, menentukan ukuran bedengan pada tanaman sayuran, lalu menentukan ukuran lebar drainase pada tanaman sayuran, lalu Ya. mengurutkan langkah-langkah dalam pembuatan bedengan. Nah, di bagian keterampilan 4.3, yang pertama, satu, menggunakan alat dalam pembuatan bedengan. Yang kedua, melakukan pembuatan bedengan sesuai dengan urutan langkah pembuatan. Yang ketiga, melakukan pembuatan drainase sesuai dengan prosedur. Jadi, tujuan pembelajarannya ini setelah mengamati video, jadi untuk kegiatan ada videonya. Pertama, anak menentukan lokasi dengan benar dapat jadikan bedengan. Yang kedua, menentukan ukuran petakan bedengan dengan benar sesuai jenis tanaman sayuran. Yang ketiga, menentukan ukuran lebar drainase. Yang keempat, mengurutkan langkah-langkah dalam pembuatan bedengan dengan benar. Lalu yang kedua, TP-nya, setelah melakukan praktek, peserta didik dapat menggunakan alat-alat dalam pembuatan bedengan dengan benar sesuai fungsinya, melakukan pembuatan bedengan tanaman sayuran sesuai prosedur, lalu melakukan pembuatan drainase dengan tepat. Kemudian materinya pembuatan. Oke. Ya. Oh iya. Heeh. Oke, Bu, Bu ini modelnya, model pembelajaran Ya, student, tim ya. division STAD, Ibu. Ah, kenapa Ibu pakai ini model pembelajaran start ini? Ya. Oh, Kira-kira kaitannya dengan RPW, ya. seperti ini. Jadi pertama ini kan karena awalnya sewaktu ini awalnya ini kan memang saya tunjukkan untuk di SMP dalam pembelajaran yang saya akan gunakan, Ibu. Cuman karena ada perubahan Ya. harus ke dalam praktek, jadi saya tetap membawa ini. Namun di sini saya walaupun STAD di sini apa menggunakan STAD, anak juga ada saya berikan untuk pemahaman untuk keterampilannya. Jadi di dalam proses kegiatan Hmm. belajar ini saya membagi dalam 5 jam pelajaran itu, Ibu, 2 jam pelajaran pertama, anak-anak itu diberi pemahaman konsep dulu tentang bedengan itu sendiri. Kemudian di 3 jam terakhir, mereka itu turun ke lapangan untuk praktek dalam pembuatan bedengan. Jadi tujuannya juga adanya supaya adanya kerjasama yang solid. Jadi kan ini kan berlanjut dari buat bedengan, nanti mereka Ya. pemupukan, penanaman. Jadi Ibu. biar ada Oke, Fitri. ya, Kira-kira Ibu Fitri, ciri-ciri dari tadi startnya, ya, model pembelajaran startnya, ciri-cirinya itu kira-kira STAT ah, itu adalah suatu model pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran kooperatif. Namun di dalam pembelajaran kooperatif itu anak-anak diutamakan untuk bisa memahami konsep, bisa membangun konsep dengan dari belajar kelompok itu bisa membangun konsep dengan pemahaman mereka atas yang mereka lakukan dari diskusi dan yang mereka lakukan seperti itu, Bu. Jadi di dalam STAT itu setiap anggota kelompok saling membantu setiap temannya untuk bisa memahami ini loh konsep yang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi di situ ada tanggung jawab setiap anggota kelompok untuk membantu kawan-kawannya itu sebut seperti itu, Bu. jadi ini kegiatan apa ya ciri-cirinya start ini kerja kelompok dan saling kerjasama gitu ya. Iya, Ibu. Terus kalau hotsnya di mana? Di Ya, mana kelihatan hotsnya di sini, Bu? coachnya itu pertama RPW-nya ini itu. kan ya di dalam kegiatan fase 1 itu kan dia kan ada 5 fase, Ibu. Jadi fase pertama itu saya memberikan tujuan dan memotivasi. Nah, kemudian dalam coachnya itu pertama di tujuan itu ada persepsinya dulu untuk anak-anak dengan saya memberikan pertanyaan. Kemudian mengapa dalam melakukan penelitian harus membedakan. Kemudian setelah anak menjawab pertanyaan, saya menyampaikan motivasi dulu. Mereka memperhatikan gambar, menganalisis gambar yang mereka lihat. Kemudian saya bertanya, bagaimana bedengan tersebut menurut kalian? Apakah sudah baik? Jika baik, memang tolong berikan alasannya. Setelah ini anak Hmm. usaha menjawab, menganalisis gambar yang ada. Mungkin di situ sudah salah satu hotsnya Ibu untuk berpikir, keterampilan berpikir kreatif, kritisnya. Lalu saya menyampaikan kegiatan pembelajaran dengan membawa anak itu menonton pembuatan bedengan, langkah-langkah kegiatan pembuatan bedengan.
Kemudian saya meminta anak itu menyampaikan apa yang mereka tonton, menyimpulkan dari hasil tontonan mereka tersebut, supaya ada satu sama gitu dalam satu kelas, satu persepsi yang sama. Kemudian, nah itu juga saya anggap adalah bagian dari mereka keterampilan untuk berkomunikasi, keterampilan berpikir kritisnya itu ada di situ. Lalu di dalam LKPD yang saya berikan juga di dalam LKPD itu ada kegiatan anak-anak untuk menuliskan kembali dari yang hasil pemikiran mereka dalam satu kelompok, langkah-langkah apa saja untuk membuat bedengan, kemudian mereka harus menentukan alat-alat apa saja dalam membuat bedengan. Setelah konsep mereka dapatkan, mereka saya bawa ke lapangan untuk praktek. Nah, di dalam praktek itu tentu mereka di situ juga mulai harus menggunakan keterampilan berpikir mereka juga. Menggunakan alat itu yang benar bagaimana, berpikir kreatif, berpikir kritis, sehingga alat-alat yang ada itu bisa dimanfaatkan memang sesuai dengan fungsinya dan tidak melukai kawan-kawannya pun diri sendiri. Mungkin quotes-nya itu ada di situ, Ibu, kalau menurut saya. Oke. Sampai fase fase 4 ya. Jadi Ya, tadi kan seperti yang ditanyakan oleh Pak Dr. Andi Irfan bahwa gimana ciri-ciri tadi ya dari higher order thinking skill ya. Mulai dari bagaimana mentransfer konsep ya. ya, Terus bagaimana menerapkan informasi bahwa membuat bedengan ini bedengan itu begini loh modelnya, bagaimana cara buatnya ya, luasannya gimana ya. Jadi mungkin eh, bagaimana kita mencari informasi ya yang berbeda-beda ya dari bahwa bedengan A modelnya begini, bedengan B begini, tetapi kita melihat semua informasinya dan bagaimana informasi itu bisa diselesaikan ya, menyelesaikan masalah ya. Jadi eh, ini tadi bedengannya luasannya ini ya, berapa ya luasannya, Bu? saya Tadi ada tampilkan foto boleh ini bedengan ya. ya ini secara umum dulu Ibu. Kemudian nanti di Ini dalam ya. LKPD itu saya berikan mereka membuat luasan Eh. sesuai untuk dengan yang dibutuhkan dalam tanaman timun itu sendiri Ibu. Jadi ada di dalam LKPD itu sudah ada instruksinya. Eh. Jadi di situ kan ada keterampilan mengukur luas, kemudian luas bedeng, panjang, tinggi, karena di dalam bedengan kan Luasnya. ada tingginya juga seperti itu. Jadi Ya. anak terampil juga dalam menggunakan alat ukur, salah satunya seperti itu Ibu. Boleh saya tampilkan LKS Yang saya? ini ya. Iya. Ah, ah. Bisa ditampilkan Bentar Ibu ya. LKPD-nya. Saya izin stop share dulu. Iya. Nah ini LK, mohon maaf sudah terlihat Ibu? Belum, belum, Bu. Ya, ya, sudah terlihat. Sudah ya. Ya. Jadi ini adalah LKPD-nya. Di awal saya menyampaikan tujuan pembelajarannya. 3 menit lagi ya, 3 menit. Oh, Kemudian tiga di sini menit, Bu. Iya, ada petunjuk cepat-cepat, Bu. belajarnya untuk anak mengerjakan Hmm. itu. Jadi saya kasih keterangan di kegiatan satu saat di kelas waktunya 25 menit, lalu saat praktek waktunya itu adalah 135 menit. Lalu langkah satu untuk kegiatan di kelas ada. Kemudian di sini adalah kegiatan pertama di kelas itu mereka membuat sketsa dulu Ibu, gambar bedengan yang akan mereka buat. Nah, dengan lebar 10, tinggi 20 gitu Bu ya. Kemudian panjangnya 70 meter. Nah, kemudian yang Oh, jadi kedua digambar dulu ya. Iya, ya digambar dulu. gambar dulu ya. Kemudian lalu di sini adalah ini adalah suatu langkah kegiatan pembuat bedeng tapi acak saya buat Ibu. Jadi mereka saya minta susunlah kegiatan di atas sebagai langkah kegiatan membuat bedengan. Jadi ini masih acak. Jadi Secara saya berurut ya. mereka mengurutkannya sendiri. Nah, lalu di kegiatan prakteknya mereka ke lapangan. Nah, di sini saya meminta mereka Ya, menggunakan pakaian kerja, kemudian menggunakan ya, alat hati-hati, lalu berdoa. Nah, kemudian ya. saya langsung mereka minta mengukur luas Oh, medan.
yang sesuai dengan kebutuhan penanaman. Jadi mereka mengukur Oke. sendiri, kami yang gurunya yang Jadi melihat dia menggunakan ini juga ya pakaian untuk ini paling pakaian tidak sepatu apa bootnya itulah Bu, sepatu sepatu. Ah, ya, Pak. baju pakaian praktek, topi ya. Jadi Ya, ada ini juga ya keselamatan kerja ya, pakaian untuk keselamatan kerja ya, ya. alat alat alat. Tiga. Nah, Alatnya jadi full. Nah, ya ya, seperti itu kan untuk itu apa? Parang untuk rumput-rumputnya itu kalau masih ada iya. itu Ibu. Ini alat ukur meteran Iya. itu digunakan. Jadi Jadi kapan waktu penanaman ini kapan? ini Bibitnya? bibitnya itu setelah pemberian pemasangan mulsa itu Ibu. Jadi saya sedang Oh, oh ya, ke dipasang busa juga ya. ya sampai ke Iya. gurunya. Saat ini mereka lagi Hmm. olah lahan. Nah mungkin minggu depan saya datang itu sudah bisa masuk untuk kegiatan ini itu Ibu, pembuatan Oh, BD sendiri. pemasangan. Iya. Ya, Oh iya. Iya. Daftar pustakanya. Ya, ke bawah Bu sedikit. Ya, daftar pustaka aja. Mungkin daftar pustakanya bisa ditambah lagi nih Bu. iya Ibu. Cuma Ringkias ya Ya, minimal 3 sampai 5 ya. Karena kan Ibu bilang tadi Ibu sudah apa ya, eh, menggunakan di RPP-nya ini sudah kelihatan HOTS-nya, TPACK-nya ya. Jadi mungkin ditambahkan lagi literaturnya Bu ya. ya. Karena ini kan link video dengan modul ya. Modul pembuatan bedengan mungkin Modul belum itu, lengkap. ya Bu, saya Kak. sebenarnya itu ngambil di ini ada linknya yang modul itu cuman kemarin kan itu ter Pak ditulis linknya Ya, apa itu Ibu. iya, Benar ada tidak linknya. jelas Bu ya. Ya, Ya, mungkin dilengkapi. Iya. ya. Ah, oke, saya kira itu. Makasih Bu Fitri. Ya. Tabe Padi. Terima kasih banyak Ibu Fitri. Cukup saya kira ya. Matikan aja nih. Oh Iya, ya, saya Ya. matikan rekamannya ya Pak. Ya, matikan rekaman, iya. Ya, record, boleh keluar dari sistem. ya.